Ya, berikutnya kita masuk pada sejarah perkembangan SUS ya. Dengan melihat perjalanan perkembangannya dari awal dibuat hingga menjadi alat standar global seperti sekarang. Yang pertama di tahun 1986 ya. SUS ini diciptakan oleh John Brooke dari Digital Equipment Corporation ya. Nah, tujuan awalnya sederhana, yaitu bagaimana menciptakan metode yang cepat untuk menilai kebergunaan berbagai sistem internal perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah masuk ke era digital. Ketika internet mulai berkembang pesat, kemudian kebutuhan untuk mengevaluasi usability juga semakin meningkat. Di periode ini, SUS mulai digunakan secara luas, mulai tidak hanya di lingkungan perusahaan, tapi juga pada aplikasi dan perangkat digital yang digunakan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah fase standarisasi ya. Karena SUS terbukti sederhana, cepat, dan tetap akurat, akhirnya SUS diadopsi secara luas sebagai metode baku untuk mengevaluasi usability. Nah, skala yang konsisten memungkinkan peneliti dan desainer membandingkan hasil dari waktu ke waktu. Jadi, kita bisa lihat diagram di sebelah kiri ini, yaitu perkembangan SUS juga mencakup beberapa aspek penting lainnya, seperti pengaruh revolusi digital, ya, kemudian penerapan lintas industri, ya, cross industry applicability, ya, kemudian adopsi global, global adoption, ya, dan integrasi dengan praktik UX modern ya, yaitu dengan UX practices. Nah, keseluruhan perjalanan ini menunjukkan bahwa SUS tidak hanya bertahan selama hampir 40 tahun, tapi juga relevan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, slide ini kita melihat bagaimana SUS terus berkembang dan akhirnya diadopsi secara global oleh berbagai industri dan komunitas user experience ya. Yang pertama adalah multi industri. Awalnya SUS hanya digunakan di lingkungan korporat, tapi seiring waktu alat ini mulai dipakai di berbagai sektor seperti kesehatan, e-commerce, pendidikan, itu hingga layanan publik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengukuran disability bersifat universal, terlepas dari apapun industrinya ya. Kemudian yang kedua adalah adopsi global. Nah, SUS ini tersedia dalam banyak bahasa dan telah diadaptasi untuk konteks penelitian disability di seluruh dunia. Nah, karena dia berupa standarisasi, format pertanyaan membuat hasil SUS ini dapat dibandingkan secara internasional ya, sehingga memudahkan kolaborasi lintas negara dan penelitian secara global. Yang ketiga, integrasi UX. Nah, seiring berkembangnya praktik UX modern, maka SUS menjadi bagian penting dalam proses evaluasi desain. Karena mudah dan cepat digunakan, SUS juga sangat mendukung proses iteratif di mana perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi pengguna. Nah, jadi evaluasi dan adopsi global ini menunjukkan bahwa SUS bukan hanya bertahan tapi terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia digital. Nah, cara menghitung skor, ya, selanjutnya kita masuk pada bagian teknis ya, yaitu bagaimana bagian penting dari SUS ini tidak hanya mengumpulkan opini pengguna, tapi juga mengubahnya menjadi skor numerik yang terstandarisasi. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana setiap jawaban dikonversi, bagaimana skor dijumlahkan, kemudian juga bagaimana hasilnya diinterpretasikan ke dalam skala 0 sampai dengan 100 ya. Nah, proses ini sangat sederhana dan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, langkah pertama adalah mengumpulkan data, yaitu dalam perhitungan SUS, mengumpulkan data pengguna itu, kita ini perlu mendapatkan jawaban dari sekelompok pengguna yang sudah mencoba sistem, baik melalui survei SUS, wawancara, ataupun kuesioner ya, yang diberikan secara online. Nah, pada tahap ini yang penting adalah memastikan bahwa responden benar-benar merepresentasikan target pengguna sistem kita. Semakin relevan respondennya, maka semakin akurat hasil evaluasinya. Nah, bagian
bahwa ini adalah rekomendasi paling ideal pada saat kita melibatkan minimal 50 hingga 60 responden untuk hasil yang lebih stabil dan dapat dipercaya ya. Namun dalam konteks usability testing skala kecil, jumlah yang lebih sedikit pun sebenarnya bisa memberikan gambaran awal ya. Setelah data terkumpul, barulah kita bisa masuk ke proses konversi perhitungan skor. Nah, berikutnya, ini adalah langkah kedua, yaitu kita masuk ke inti dalam SUS, yaitu kuesionernya seperti apa sih, gitu ya. Nah, kuesioner SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang dinilai menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5, di mana 1 contohnya adalah sangat tidak setuju, kemudian 5 adalah sangat setuju. Slide ini ditampilkan 5 pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan ini dirancang untuk menangkap persepsi pengguna mengenai kemudahan, kemudian kerumitan, kebutuhan bantuan teknis, integrasi fitur di dalam sistemnya. Misalnya nomor 1 ini. Nomor 1 ini adalah menilai keinginan pengguna untuk menggunakan sistem secara berulang. Kemudian yang nomor 2 dengan 4. Nah, ini kita menyediakan pertanyaan adalah mengenai tingkat kerumitan dan kebutuhan bantuan gitu. Apakah mereka membutuhkan bantuan secara teknis? Lalu nomor 3 dan 5 ini fokus pada kemudahan integrasi fungsi. Nah, hal penting untuk dicatat adalah bahwa pertanyaan ganjil ini adalah bernada positif ya, 1, 3, 5. Lalu sedangkan pertanyaan nomor genap ini bernilai negatif ya. Nah, nanti kita akan lihat pengaruhnya pada saat kita mengkonversi skor di langkah berikutnya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan dari SUS nomor 6 sampai dengan 10 ya. Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya atau format tetap menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5, tapi dengan menggunakan kombinasi pernyataan yang positif dan negatif ya. Nah, beberapa poin penting adalah nomor 6 dan 8. Ini pernyataan bernada negatif menilai apakah sistem terasa tidak konsisten atau merepotkan untuk digunakan. Nah, pernyataan seperti ini membantu mengidentifikasi aspek frustasi yang mungkin dirasakan oleh pengguna. Kemudian, nomor 7 dan 9. 7 dan 9 ini menilai kemudahan belajar, sedangkan 9 menilai tingkat kepercayaan diri pengguna saat menggunakan sistem. Jadi artinya mereka tidak membutuhkan bantuan gitu ya. Lalu nomor 10, kembali bernada negatif terkait beban belajar atau learning curve ya yang dibutuhkan sebelum pengguna dapat memakai sistem secara lancar. Nah, dari pertanyaan atau pernyataan ini secara keseluruhan dirancang untuk menangkap berbagai dimensi usability, mulai dari kemudahan, penggunaan, konsistensi, kenyamanan, hingga efisiensi. Nah, nanti akan kita dapat melihat perbedaan antara pernyataan positif dan negatif ini juga menentukan bagaimana kita menghitung skor SUS di langkah berikutnya. Oke. Nah, setelah pengguna mengisi 10 pernyataan SUS, langkah selanjutnya adalah mengonversi setiap jawaban ke dalam skor SUS. Nah, di slide ini kita bisa melihat bahwa proses konversi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pernyataan ganjil dan pernyataan genap. Nah, untuk nomor 1, 3, 5, 7, 9, maka rumusnya adalah jawaban dikurangi 1. Misalnya tadi dari skala Likert yang dipilih ada di angka 4 atau di angka 5. Maka kalau misalnya angka 5, maka di jawaban adalah 5 dikurangi 1. Kemudian, pernyataan genap. Nah, pernyataan genap adalah pernyataan di nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Rumusnya adalah 5 dikurangi jawaban. Nah, kalau jawabannya 1 atau 2, maka di sini pengguna misalnya jawab 2, maka skor yang masuk adalah 5 gitu ya, dikurangi jawaban, dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3.
Nah, nanti kita akan lihat konversi ini penting agar semua pernyataan berada pada arah yang sama, yaitu semakin tinggi skor ya. Berarti usability akan semakin baik ya. Jadi itu ya kuncinya. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka usability-nya akan semakin baik. Nah, setelah semua jawaban dikonversi, barulah kita jumlahkan sebagai langkah berikutnya. Nah, ini adalah proses perhitungannya ya. Misalnya kita memiliki jawaban pengguna 4, 2, 5, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 2. Ya, untuk mempermudah tabel di sini menggunakan langkah perhitungan 3 pernyataan pertama. Pernyataan 1 adalah pernyataan ganjil, jawabannya 4. Lalu rumusnya adalah jawaban dikurangi 1, hingga 4 dikurangi 1, sehingga skornya adalah 3. Lalu pernyataan kedua, ini bernilai genap, jawabannya adalah 2. Maka rumusnya adalah 5 dikurangi jawaban, yaitu 5 dikurangi 2, hasilnya adalah skornya 3. Kemudian pernyataan ketiga. Nah, kembali ini adalah pernyataan ganjil, maka dari jawaban 5 ini, maka rumusnya adalah jawaban dikurangi 1. Jadi skornya adalah 4. Nah, jika kita melakukan konversi seperti ini untuk seluruh jawaban pernyataan, maka seluruh skor ini dijumlahkan, totalnya misalnya menjadi 33, maka kita akan kalikan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir SUS dalam skala 0 sampai dengan 100 ya, seperti ini. Jadi setelah kita mendapatkan skor konversi, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi ini tujuannya adalah mengubah skor dari rentang 0 sampai 40 menjadi rentang 0 sampai dengan 100. Ya, caranya adalah kita tinggal mengalikan dengan 2,5. Itu sebabnya angka 2,5 ini adalah faktor pengali dalam metode SUS. Pada contoh sebelumnya, total skor pengguna adalah 33, maka kita kalikan 33 dengan 2,5, maka hasilnya adalah 82,5. Lalu, bagaimana cara kita membaca angka ini? Nah, skor 85% ke atas termasuk kategori excellent, ya artinya usability produk sudah sangat baik. Dan skor 70% ke atas masuk kategori good. Ya, berarti produk cukup baik digunakan meskipun mungkin masih ada ruang untuk perbaikan. Nah, interpretasi ini membantu kita memahami kondisi usability secara cepat dan memberikan gambaran apakah sistem sudah layak atau perlu dilakukan iterasi desain berikutnya. Nah, setelah kita memahami cara kerja scoring SUS ini, sekarang kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, hal ini penting agar kita dapat menentukan kapan SUS cocok digunakan dan kapan perlu dikombinasikan dengan metode evaluasi yang lain. Nah, seperti ditampilkan di sini, kelebihan pertama adalah SUS cepat dan mudah digunakan. Hanya 10 pertanyaan, sehingga proses pengisian dan analisisnya menjadi lebih efisien. Yang kedua, SUS merupakan standar industri yang terpercaya, ya, digunakan lebih hampir 40 tahun ya, terbukti stabil dalam berbagai konteks penelitian UX. Dan ketiga, hasil kuantitatif dan terukur. Kita bisa mendapatkan angka yang dipakai untuk membandingkan versi desain atau benchmarking dengan produk yang lain. Yang keempat adalah biaya implementasi yang rendah, tidak membutuhkan peralatan khusus, cukup kuesioner standar yang bisa dibagikan secara online. Nah, kekurangan dari SUS, memiliki beberapa keterbatasan ya. Yang pertama, tidak memberikan insight yang mendalam. Kita hanya mendapatkan angka, bukan penjelasan detail mengenai apa yang salah. Kedua, SUS juga rentan terhadap bias responden. Responden bisa menjawab terlalu positif atau bisa juga terlalu negatif, tergantung pengalaman pribadi mereka ya, bukan performa sistem secara objektif. Dan ketiga, SUS juga memberikan penilaian secara umum, tidak menunjukkan bagaimana dari antar muka yang bermasalah. Nah,
SUS ini biasanya membutuhkan data kualitatif tambahan untuk benar-benar kita dapat memahami masalah usability. Kita perlu menambahkan wawancara, misalnya, atau observasi, atau juga task analisis. Nah, di dalam diagram ini kita dapat melihat bahwa di sebelah kiri ada pros seperti feedback objektif dan kemampuan benchmarking, sementara di sebelah kanan adalah con, seperti informasi konteks yang terbatas dan tantangan interpretasi. Nah, dengan memahami kelebihan dan kekurangan, maka kita bisa menggunakan SUS dengan lebih cepat dan akurat, gitu ya. Menjadi lebih tepat dan akurat. Nah, setelah kita memahami konsep dasar SUS, cara perhitungannya, serta kelebihan dan kekurangan, maka kita masuk ke bagian yang lebih aplikatif, yaitu panduan praktis menggunakan SUS. Di bagian ini, kita membahas bagaimana menerapkan SUS dalam konteks nyata, mulai dari menentukan tujuan studi, memilih peserta yang tepat, gitu ya, target pesertanya siapa, lalu menjalankan proses pengisian kuesioner hingga mengolah hasilnya untuk mendukung perbaikan desain. Jadi bagian ini kita eh, dapat membantu kita semua ya mengintegrasikan SUS ke dalam alur kerja user experience sehari-hari. Bukan hanya memahami konsepnya secara teori. Nah, langkah implementasi yang efektif ada beberapa hal yang perlu kita ikuti, yaitu yang pertama adalah pahami dasar dari SUS, yaitu memastikan bahwa kita memahami cara kerja SUS mulai dari format kuesionernya, lalu skala Likert yang digunakan, cara konversi skor, hingga cara interpretasinya. Nah, dengan memahami dasar ini, maka kita bisa menjalankan proses evaluasi dengan benar dan konsisten. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Nah, sebelum membagikan kuesioner, kita harus menentukan dulu aspek usability yang ingin diukur apa saja, gitu ya. Apakah kita ingin mengetahui kemudahan penggunaannya, efisiensinya, ataupun kepuasan pengguna secara umum. Maka kejelasan tujuan ini membantu kita membaca hasil skor SUS dengan lebih tepat. Nah, berikutnya adalah sesuaikan kuesioner ya. Walaupun SUS memiliki format standar, kita masih bisa melakukan penyesuaian kecil, misalnya pada bahasa, agar terlihat lebih natural sesuai dengan konteks produk. Yang penting, pernyataan tetap mempertahankan makna dan struktur aslinya. Ya, berikutnya, rekrut peserta dengan tepat ya. Maka, pilihlah pengguna yang benar-benar mewakili target audience sistem. Semakin sesuai profil peserta dengan pengguna sebenarnya, maka semakin akurat hasil yang bisa kita dapatkan. Dan juga membantu mengurangi bias dalam interpretasi hasil. Nah, langkah keseluruhan ini adalah fondasi agar implementasi SUS berjalan efektif dan menghasilkan data yang bisa digunakan untuk perbaikan desain. Nah, tips praktis menggunakan SUS agar membuat SUS ini jauh lebih efektif, maka yang pertama adalah kita bisa melakukan pilot testing ya, atau uji coba awal. Sebelum kuesioner disebarkan ke peserta yang sesungguhnya, maka kita melakukan uji coba kecil terlebih dahulu. Tujuannya adalah menemukan masalah pada bahasa, instruksi, ataupun pemahaman pengguna terhadap pernyataan SUS ya. 10 pernyataan SUS. Maka kita dapat memperbaiki kuesioner sejak awal sehingga hasil akhirnya lebih akurat. Berikutnya adalah menggabungkan data kualitatif ya. SUS ini memberikan skor numerik tapi tidak memberitahu bagaimana mengapa pengguna merasa demikian. Karena itu tambahkan pernyataan terbuka atau wawancara singkat untuk mendapatkan insight yang lebih baik. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan evaluasi yang lebih akurat. Nah, berikutnya adalah lakukan iterasi terhadap proses ini karena SUS cocok digunakan berkali-kali ya selama proses desain iteratif. Jadi bisa menggunakan skor SUS sebagai patokan, lalu lakukan evaluasi rutin setiap kali ada perubahan fitur atau desain, maka semakin sering kita melakukan, maka semakin jelas kita dapat melihat peningkatan usability.
Lalu berikutnya adalah bagaimana cara kita melibatkan stakeholder. Nah, setelah mendapatkan skor SUS, jangan disimpan sendiri. Lalu kita bagikan kepada stakeholder seperti tim desain, pengembang, manajer produk gitu ya, agar mereka dapat membuat keputusan berbasis data. Terus ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk memprioritaskan perbaikan. Nah, tips-tips ini membantu memastikan bahwa SUS tidak hanya menjadi alat evaluasi, tapi juga bagian aktif dalam proses pengembangan produk. Nah, walaupun SUS ini adalah alat sederhana yang sangat populer, ada beberapa tantangan yang perlu kita waspadai ya. Bagaimana cara kita menggunakannya? Dengan memahami tantangan ini, maka membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan menghindari kesalahan interpretasi. Yang pertama adalah bias peserta. Peserta mungkin memberikan nilai lebih positif karena kesopanannya. Salah satu tantangan terbesar yang biasa kita temukan karena mereka mungkin ingin menyenangkan peneliti. Nah, bias seperti ini dapat membuat skor SUS terasa lebih tinggi dan dari kondisi yang sebenarnya. Lalu berikutnya adalah kalimat pernyataannya. Jika bahasa atau kalimat dalam kuesioner terlalu ambigu, maka peserta bisa salah memahami maksud dari pernyataan. Ya, jadi hasil jawabannya bisa jadi tidak konsisten, tidak mencerminkan pengalaman mereka yang sebenarnya. Lalu ukuran sampel. Nah, sebetulnya poin kedua ini bisa diatasi dengan melakukan pilot testing ya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, ukuran sampel, jumlah peserta terlalu sedikit membuat hasil SUS kurang dapat dipercaya ya. Nah, kemudian hasilnya lebih stabil jika ada cukup banyak responden, idealnya 20 sampai 30 ya untuk evaluasi awal dan 50 lebih untuk studi yang lebih serius ya. Baik. Nah, yang keempat adalah interpretasi skor. Tidak boleh dilihat secara terpisah. Kita harus mempertimbangkan konteks, karakteristik pengguna, kompleksitas sistem. Misalnya, skor 70 ini dianggap baik untuk sistem profesional yang rumit, tapi mungkin rendah untuk aplikasi konsumen. Nah, meskipun SUS adalah alat yang sangat berguna, tidak berdiri sendiri ya, tapi untuk mendapatkan gambaran usability lebih lengkap, kita bisa mengkombinasikan dengan metode penelitian yang lain. Nah, yaitu yang pertama adalah thinking aloud. Di dalam metode ini, pengguna diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan saat menggunakan produk. Mereka menjelaskan apa kebingungannya, apa asumsi, lalu strategi mereka secara langsung apa yang dilakukan gitu ya. Nah, metode ini sangat membantu menemukan masalah usability yang tidak bisa ditangkap hanya dengan skor angka. Kemudian yang kedua, wawancara pengguna. Nah, setelah pengguna mencoba sistem, wawancara secara mendalam dapat memberikan masukan yang sangat kaya dan detail ya. Jadi di sini peneliti bisa menggali mengapa pengguna merasa kesulitan, lalu apa yang sebenarnya mereka butuhkan, gitu ya. Metode ini memberikan konteks yang tidak tersedia di dalam SUS. Jadi ini akan memperkaya ya hasil evaluasi SUS. Kemudian task sukses rate ya. Task success rate ini metode untuk mengukur seberapa banyak pengguna berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Nah, task ini sangat cocok digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas sistem secara objektif. Task sukses sering digunakan bersama SUS untuk melihat apakah pengalaman pengguna sesuai dengan performa yang nyata. Nah, artinya dengan mengkombinasikan SUS dengan metode ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih komprehensif tentang usability suatu produk atau hasil desain kita. Berikutnya, selain SUS, ada juga metode lain yang sering digunakan, yaitu untuk mengevaluasi desain, disebut dengan uji A/B testing ya. A/B testing. Nah, dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variasi desain untuk melihat apa yang mana yang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Misalnya,
kita ingin membandingkan dua versi halaman landing, dua gaya tombol, atau dua alur navigasi. Nah, keunggulan A/B testing ini adalah metode ini memberikan data yang sangat konkret dan terukur mengenai preferensi pengguna. Jadi tidak hanya sekedar opini atau perasaan, tapi benar-benar berdasarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan masing-masing versi desain. Yang menarik adalah A/B testing ini sangat efektif jika dikombinasikan dengan SUS. Ya, A/B testing memberi kita data perilaku, sedangkan SUS memberi data kita persepsi. Jadi kedua metode ini jika digabungkan kita bisa mendapatkan insight yang lebih jauh lengkap tentang usability dan kualitas pengalaman pengguna. Nah, kemudian bagaimana jika SUS tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses desain UX ya. SUS ini bisa diintegrasikan ke dalam siklus desain mulai dari penelitian hingga iterasi ya. Penelitian, desain, testing, dan iterasi. Nah, penelitian ini adalah cara kita mengidentifikasi pengguna ya. Dimulai dari riset, bagaimana kita menggali kebutuhan, masalah, perilaku pengguna, dan tahapan ini memberikan dasar bagi desain yang akan dibuat sehingga solusi yang dikembangkan benar-benar relevan. Nah, kemudian yang kedua adalah desain, membuat prototipe berdasarkan insight. Setelah mendapatkan temuan dari riset, tim kemudian melakukan merancang wireframe atau prototipe. Maka desain ini dibangun berdasarkan insight awal, namun masih perlu divalidasi melalui pengujian. Ya, maka berikutnya adalah prototipe diuji menggunakan SUS. Nah, di tahap ini kita meminta pengguna untuk mencoba produk dan mengisi kuesioner SUS untuk menilai kemudahan penggunaan. Lalu SUS juga memberikan kita skor kuantitatif ya yang bisa dijadikan indikator awal apakah desain sudah cukup usable. Kemudian yang keempat adalah iterasi perbaikan berdasarkan hasil SUS. Jika skor rendah atau ditemukan masalah usability, maka tim kembali memperbaiki desain. Ya. Tahapan ini bisa berulang beberapa kali hingga desain mencapai kualitas yang diharapkan. Nah, dengan cara ini, SUS membantu proses iterasi agar produk semakin matang sebelum dirilis. Nah, artinya pendekatan ini adalah lebih terstruktur, kemudian lebih terukur, dan berbasis data dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, untuk meningkatkan hasil SUS yang benar-benar akurat bermanfaat, ada beberapa best practice yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah rekrut peserta yang tepat ya. Pastikan peserta yang terlibat itu mewakili target audiens dari produk. Kalau produknya untuk pemula, jangan hanya mengundang peserta ahli, tapi pesertanya berasal dari sesuai dengan levelnya. Nah, jadi jika peserta tidak sesuai, hasil SUS bisa bias dan tidak mencerminkan pengalaman pengguna sebenarnya. Kemudian, kondisi realistis. Nah, yang kedua, lakukan pengujian dalam kondisi yang menyerupai penggunaan nyata. Artinya, pengguna harus mengerjakan secara relevan ya tugas-tugas yang ada dalam konteks yang mirip dengan situasi sebenarnya gitu ya. Lalu, semakin realistis pengujiannya, semakin valid skor SUS yang didapatkan. Kemudian, evaluasi yang berkelanjutan ya. Ini tidak hanya dipakai sekali. Gunakan SUS secara berkala untuk memantau perkembangan usability setelah revisi atau iterasi dilakukan. Maka kita dapat melihat apakah perbaikan yang dilakukan benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, dengan mengikuti best practice ini, maka hasil SUS akan jauh lebih akurat, dapat diandalkan dan benar-benar membantu ya dalam pengambilan keputusan desain. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan hasil SUS yang benar-benar akurat. Maka kita perlu mengikuti beberapa best practice ini. Nah, interpretasi skor SUS itu terdiri dari 4 kelompok ya. Yang pertama adalah excellent. Jadi, untuk angka 90%, maka produk dengan usability luar biasa. Kemudian kita mulai dari angka yang terendah 50%. Jadi
0-50% itu adalah artinya produk kita memerlukan perbaikan yang signifikan. Kemudian di atas 50% sampai dengan 68% ini dikategorikan sebagai average, yaitu rata-rata industri dan perlu peningkatan. Lalu di atas 68 sampai dengan 75%, maka masuk kategori good, yaitu usability-nya baik dan ada sedikit perbaikan yang harus dilakukan. Di atas 75 sampai dengan 90 atau 90 ke atas, ini adalah masuk ke kategori excellent. Jadi produk dengan usability yang luar biasa gitu ya. 90 itu sudah masuk kategori excellent, termasuk tadi 82,5. Nah, contoh nyata bagaimana SUS bisa membantu meningkatkan usability dari suatu produk. Maka sebelum perbaikan, misal skor SUS awalnya itu adalah 45, berarti pengalaman pengguna cukup buruk ya atau poor. Pengguna banyak mengeluhkan navigasi yang rumit, lalu tingkat penyelesaian tugas juga rendah, dan sebagian besar feedback yang masuk bernada negatif. Maka setelah dilakukan analisis menggunakan SUS, dan perbaikan pada area yang menjadi bagian pain point pengguna, hasilnya menjadi cukup signifikan ya. Di mana skor SUS meningkat menjadi 78%, menunjukkan usability jauh lebih baik. Kemudian navigasi menjadi lebih intuitif. Pengguna bisa menyelesaikan tugas dengan lebih mudah dan tingkat kepuasan pengguna menjadi meningkat. Nah, maka studi ini menunjukkan bahwa SUS itu bukan hanya sebagai alat ukur ya, tapi juga sebagai kompas yang membantu kita memahami apa yang perlu diperbaiki dan memvalidasi apakah perubahan yang dilakukan benar-benar efektif. Baik, maka kita masuk ke akhir materi, yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari penggunaan SUS sebagai evaluasi usability. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan dengan jelas, pastikan evaluasi yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan target dan aspek usability yang ingin dicapai. Ini membantu kita fokus pada area yang lebih penting. Kedua adalah sesuaikan SUS dengan konteks produk. Walaupun SUS adalah standar global, tetap perlu dilakukan penyesuaian bahasa atau contoh ya, agar lebih relevan dengan pengguna dan karakteristik produk kita. Dan yang ketiga adalah kombinasi data. Nah, skor SUS ini memberikan kita gambaran kuantitatif, tetapi untuk memahami alasan di balik skor itu, insight kualitatif tetap sangat diperlukan ya. Kombinasi keduanya akan menghasilkan analisis yang lebih kaya. Dan perlunya peningkatan berkelanjutan ya, karena SUS ini tidak hanya sekedar alat ukur yang sekali pakai, tapi bisa menjadikan bagian dari evaluasi iteratif jangka panjang. Dengan begitu kita bisa memantau perkembangan usability dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya seluruh proses ini membawa kita pada satu tujuan utama. Produk menjadi lebih matang, lebih siap dirilis, dan lebih disuai pengguna karena menghasilkan atau menghadirkan pengalaman yang optimal. Baik, terima kasih. Itu yang dapat disampaikan untuk materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.